Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai perbincangan publik hari ini adalah tentang adanya seorang yang kemudian sebenarnya korban lalu dijadikan tersangka. Pertanyaannya adalah apakah mungkin seorang korban dapat dijadikan tersangka? Ini menggelitik rasa keadilan publik. Pada prinsipnya, ringkasnya, saya tegaskan bahwa tidak mungkin dan tidak boleh ada dan tidak boleh pernah ada korban menjadi tersangka. Kecuali korban dalam victimless crime, ya, korban penyalahgunaan narkotika, dia bisa saja menjadi tersangka, karena demikian undang-undang mengatur. Victimless crime itu adalah kejahatan seperti misalnya narkotika, penyalahgunaan narkotika atau judi. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya di situ juga ada korban. Bukan dia sendiri yang menjadi korban. Nah, di luar tindak pidana yang disebut sebagai victimless crime, itu tidak mungkin dan tidak boleh ada korban menjadi tersangka atau korban sekaligus pelaku. Karena bagaimana mungkin itu terjadi? Kita tarik dari pembedaan kaedah, ya. Ada dua macam kaedah di dalam ilmu kaedah. Pertama itu adalah kaedah pribadi, yang kedua adalah kaedah antar pribadi. Kaedah pribadi itu adalah kaedah ketuhanan dan kaedah kesusilaan. Dia menjadi pelanggaran kaedah adalah ketika bertentangan dengan nilai-nilai yang dia anut sendiri. Itu dalam prinsip ilmu kaedah. Yang kedua adalah kaedah antar pribadi. Kaedah antar pribadi ini dianggap sebagai pelanggaran ketika berhubungan atau bersentuhan dengan kepentingan pihak lain. Khususnya dalam kaedah hukum adalah kepentingan hukum pihak lain. Jadi, sepanjang saya melakukan tindakan terhadap diri saya sendiri, ya itu nggak masalah. Saya menghina diri sendiri, ya nggak masalah. Saya bilang, Pak Erdianto jelek, nggak masalah, nggak ada yang dirugikan. Saya sendiri yang dirugikan. Kalau saya merasa dirugikan, ya saya nggak mungkin ngomong seperti itu. Saya bilang, saya begini, saya begitu, sah-sah saja. Lalu kemudian saya melukai diri saya sendiri, ya nggak masalah, itu bukan tindak pidana. Walaupun termasuk bahkan ketika saya bunuh diri. Ada orang bunuh diri, itu bukan tindak pidana. Walaupun secara agama berdosa, ya. Nah, ini ukurannya, parameternya tentu berbeda. Yang kita lihat sekarang adalah parameternya di dalam hukum pidana, bukan dalam agama. Jadi dalam perspektif hukum pidana, saya merusak rumah saya sendiri, saya menghancurkan barang sendiri, ya nggak masalah. Atau ada orang kaya, kemudian dia menghambur-hamburkan duit, ya nggak masalah. Itu duit dia sendiri. Yang masalah adalah duit orang lain. Nah, yang masalah adalah kalau saya menghina orang lain merasa terganggu. Kalau saya menghina orang lain merasa tidak terganggu, ya nggak masalah juga. Jadi prinsipnya adalah ada kepentingan hukum pihak lain yang merasa dirugikan atau merasa terganggu. Nah sekarang, mana mungkin dengan demikian seorang korban sekaligus menjadi tersangka. Karena dia sendirilah yang menjadi korbannya. Nah, lalu dalam kasus yang ramai dibicarakan sekarang adalah adanya kecelakaan lalu lintas. Nah, kita merujuk saja kepada pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Disebutkan di situ adalah bahwa pertama ayat satunya adalah kelalaian, karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kendaraan. Ayat 2-nya adalah yang sama, tetapi yang ditimbulkan adalah adanya luka ringan. Sedangkan ayat 3 adalah yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut adalah luka berat. Dan ayat keempat adalah menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, jadi dalam menentukan apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana, maka harus dipenuhi semua unsur tindak pidana. Contoh, misalnya, nama saya Erdianto. Lalu kemudian di dalam ijazah saya tulis namanya Muhammad Erdianto. Nah, itu sebenarnya kalau unsur pemalsuannya mengubah surat sedemikian rupa, itu adalah termasuk unsur memalsu. Tetapi unsur memalsu itu, sebagaimana untuk disebut dalam pasal 263 KUHP, adalah harus menimbulkan keadaan hukum baru. Satu unsur tidak terpenuhi, maka dia tidak berdiri sebagai satu tindak pidana. Atau mungkin contoh yang paling umum adalah korupsi. Yang dimaksud dengan korupsi itu adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dengan itu menimbulkan kerugian negara. Nah, kalau terdapat perbuatan melawan hukum, lalu kemudian ada orang yang diperkaya karena perbuatan melawan hukum, tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, maka dia bukan tindak pidana korupsi. Nah, gitu. Jadi, semua unsur dalam satu tindak pidana harus terpenuhi, baru kemudian dia bisa disebut sebagai tindak pidana. Kalau tindak pidananya terjadi, maka baru kemudian langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah mencari dan menemukan bukti untuk menemukan orang yang karena keadaan atau karena perbuatan diduga keras sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Itulah yang disebut dengan tersangka.
Nah sekarang dalam kasus yang kita ramai dibicarakan sekarang, harus dilihat adalah apakah korban meninggal dunia ini disebabkan oleh kelalaian. Nah gitu. Jadi ini juga perlu bahwa untuk menentukan terjadinya kelalaian yang menyebabkan terjadinya suatu akibat, harus digunakan teori sebab akibat di dalam hukum pidana. Ada 3 teori sebab akibat. Pertama adalah teori conditione sine qua non, kemudian ada teori general, dan ada teori khusus. Nah, harus ditentukan, harus ditemukan dulu dalam suatu peristiwa ini. Ini kan ada peristiwa terjadi, kecelakaan. Tugas pertama penegak hukum adalah menentukan apakah dalam hal ini terjadi tindak pidana atau bukan. Bagaimana kita menentukan tidak pidana ini terjadi atau tidak? Maka dibuktikan dulu apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Kalau unsur tindak pidana, unsur perbuatan sebagaimana rumusan di dalam undang-undang tidak terpenuhi, maka penyelidikan harusnya dihentikan. Tidak perlu diteruskan ke tahap penyidikan, karena ini bukan tindak pidana. Output dari proses penyelidikan adalah apakah peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan. Kalau ternyata kesimpulan menemukan bahwa ini adalah tindak pidana, maka dia diteruskan ke dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan pun harus diteliti lagi apakah ini tindak pidana atau bukan. Satu, kemudian dicari dan dikumpulkan alat bukti. Apakah ada alat bukti atau tidak? Oh, sekarang ditemukan alat bukti. Ketika ditemukan alat bukti, dicari siapa yang patut diduga karena keadaan atau perbuatannya sebagai tersangka. Nah, kalau ternyata pemeriksa, penyelidik atau penyidik sampai pada kesimpulan bahwa dalam hal ini terjadi kecelakaan, ada mobil, ada motor. Ternyata menurut hasil penyelidikan atau hasil penyidikan, pengendara kendaraan, karena satu kan meninggal dunia, ini objeknya, tentu harus ada subjek. Tidak mungkin objek sekaligus menjadi objek, karena prinsipnya tadi seperti tadi kan, tidak mungkin subjek sekaligus menjadi objek. Nah, subjeknya misalnya adalah kendaraan roda 4, mobil tadi. Maka kita cari apakah mobil ini melakukan kelalaian atau tidak. Kalau ternyata terbukti bahwa mobil tidak ada kelalaian, karena dia berlari seperti versi polisi, dia berjalan di jalan yang lurus. Ya sudah, artinya tidak ada unsur kelalaian, tidak terbukti. Maka tutup kasus di sini. Tutup kasusnya bukan karena tersangkanya meninggal dunia, seperti yang ramai sekarang dibincangkan, tapi tutup kasus karena ini bukan tindak pidana. Nah, pengendara kendaraan roda 4, pengendara mobil, tidak melakukan kelalaian, jadi tidak terpenuhi unsur. Nah, kalau kemudian ada ditemukan pengendara mobil misalnya mengemudi di luar kecepatan atau ada kelalaiannya sehingga ini dianggap sebagai kelalaian sehingga terjadi kecelakaan lalu meninggal dunia, maka dapat diteruskan ke tahap berikutnya. Walaupun kemudian orang menjadi pengendara mobil membela diri bahwa dia tidak melakukan kesalahan, maka perkara juga pada akhirnya juga harus dihentikan. Nah, sekarang kalau ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa yang melakukan kelalaian itu justru adalah si pengendara motor, lalu menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia, ini juga tidak terpenuhi unsur tindak pidana. Unsur mana yang tidak terpenuhi? Oke, kelalaian terpenuhi. Tapi ada unsur lain di dalam pasal 310 ayat 4 adalah menyebabkan orang lain meninggal dunia. Orang lain. Harus orang lain unsurnya. Kalau tidak disebutkan dalam pasal 310 ini, kelalaian yang menimbulkan kecelakaan, yang menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia, itu baru terpenuhi unsur. Kalau rumusan pasalnya seperti itu. Nah, di dalam kasus ini, harus orang lain meninggal dunia. Nah, kalau dia sendiri meninggal dunia, ya nggak masalah. Jadi, tidak terpenuhi unsur tindak pidana. Dan perkara ini harus dihentikan lebih awal. Jadi, bukan kemudian dengan menetapkan orang sebagai tersangka, lalu tersangkanya dinyatakan meninggal dunia, perkara dihentikan. Ingat, ada 3 alasan untuk membuat dihentikannya suatu perkara ketika sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Pertama adalah kalau tidak cukup bukti. Kedua adalah karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Jadi walaupun dalam proses penyelidikan tadi sudah diperiksa apakah ini bukan tindak pidana atau bukan, nah oke, dibuka lagi kemungkinan dalam proses penyidikan, jangan-jangan penilaian pada saat penyelidikan keliru, maka dalam proses penyidikan itu dinilai lagi apakah ini tindak pidana atau bukan. Nah, menurut saya ini tidak ada tindak pidana di sini. Baik ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4. Nah, kecuali misalnya dapat dibuktikan bahwa pengendara mobil melakukan kelalaian, itu lain soal. Ya, tapi kalau tidak dapat dibuktikan, maka proses berikutnya untuk menghentikan penyidikan baru alasan penghentian demi hukum yang itu tadi merujuk kepada pasal 77, 78, dan 79, 76, 77, 78 KUHP, yaitu nebis in idem, kemudian tersangka meninggal dunia, dan daluarsa.
Jadi belum sampai kepada proses penetapan tersangka ini seharusnya. Nah, ini yang maka tidak mungkin korban menjadi tersangka. Nah, walaupun kemudian kita mengapresiasi pada akhirnya pihak kepolisian menghentikan proses penetapan tersangka, kemudian mencabut penetapan tersangka dan meminta maaf kepada keluarga korban. Ya, itu kita apresiasi. Namun hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dua pelajaran saya kira yang harus kita petik dari sini adalah bahwa tidak mungkin korban menjadi tersangka karena unsurnya harus dicek dulu ya satu persatu apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Kalau unsurnya tidak terpenuhi maka proses penyidikannya tidak perlu lanjut, bahkan di proses penyelidikan ini harus dihentikan perkara ini. Pertama, yang kedua adalah bahwa harus dicari apa yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan. Jadi tidak selamanya yang besar itu harus dipersalahkan. Kalau ternyata yang besar tidak salah, ya perkaranya harus ditutup. Artinya dia tidak terpenuhi salah satu unsur. Demikian, semoga apa yang terjadi pada hari ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Salam hormat untuk keluarga korban. Kemudian salam hormat juga untuk kepolisian yang sudah bekerja keras dan telah melakukan tindakan-tindakan koreksional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.